Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dodi Wijaya Abdullah dengan NPM 2024 31500 599 kelompok 3 tugas besar sistem basis data. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan perancangan Entity Relation Diagram atau ERD untuk sistem reservasi penyewaan lapangan futsal. Perancangan ini dibuat untuk menjawab permasalahan yang sering terjadi dalam proses reservasi lapangan futsal, khususnya pada pengelolaan data pelanggan, jadwal penggunaan lapangan, serta pembayaran yang dapat dilakukan secara bertahap, yaitu DP dan juga pelunasan. Dalam praktiknya, proses reservasi lapangan futsal masih sering dilakukan secara manual ataupun semi digital, yaitu menggunakan WhatsApp dan juga pencatatan sederhana lainnya. Hal ini menimbulkan beberapa permasalahan. Yang pertama, data reservasi tidak terstruktur sehingga sulit mengetahui riwayat pemesanan pelanggan. Yang kedua, satu pelanggan dapat melakukan banyak reservasi, namun data sering tercampur atau tidak terdokumentasi dengan baik. Yang ketiga, satu reservasi dapat mencakup beberapa lapangan dan waktu yang berbeda-beda, sehingga rawan terjadi kesalahan pencatatan. Yang keempat, pembayaran tidak selalu dilakukan dalam sekali waktu, melainkan bisa berupa DP dan pelunasan, yaitu bertahap. Nah, yang kelima, potensi bentrok jadwal. Hal ini dikarenakan tidak adanya struktur data yang jelas terkait waktu dan penggunaan lapangan. Nah, hal-hal tadi yang sudah saya sebutkan, permasalahan-permasalahan tadi, menunjukkan perlunya sistem basis data yang terstruktur dan terintegrasi. Nah, kami menawarkan solusi dirancang sebuah sistem reservasi lapangan futsal berbasis data yang dimodelkan menggunakan Entity Relation Diagram atau ERD. ERD dapat digunakan untuk menggambarkan hubungan antar data secara konseptual agar sistem lebih terstruktur, mudah dikembangkan, serta meminimalkan kesalahan pencatatan data. Nah, ERD yang kami gunakan kali ini memiliki beberapa entitas utama. Yang pertama itu ada pelanggan, yang berfungsi untuk menyimpan data identitas pelanggan, seperti NIK pelanggan, nama pelanggan, nomor HP, email, alamat, dan rekening. Nah, rekening ini tidak wajib karena tidak semua pelanggan memiliki rekening. Nah, yang kedua ada entitas pegawai. Entitas pegawai ini digunakan untuk menyimpan data dari si pegawai tersebut. Yang pertama ada nama pegawai, ID pegawai, lalu alamat, email, jabatan, dan nomor HP. Setelah entitas pegawai, selanjutnya ada entitas reservasi. Entitas reservasi ini adalah yang paling penting daripada entitas lain karena fungsinya adalah menyimpan data-data yang terkait dengan reservasi. Yang terdapat di dalam entitas reservasi, yang pertama ada ID reservasi, ada tanggal reservasi, lalu metode reservasi yang dibagi menjadi dua, yaitu offline dan online. Lalu kemudian ada total biaya, lalu ada NIK pelanggan, dan juga ID pegawai. Nah, selanjutnya si reservasi ini nanti akan dijabarkan dan dirincikan oleh detail reservasi, yaitu entitas tersendiri. Si detail reservasi adalah entitas tersendiri. Nah, si detail reservasi ini meliputi ID reservasi, ID detail reservasi, ID lapangan, tanggal main, jam mulai, jam selesai, dan juga rincian biaya per lapangan, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada entitas pembayaran. Entitas pembayaran ini digunakan untuk mencatat transaksi yang dilakukan oleh pelanggan dalam melakukan reservasi. Yang pertama itu ada ID pembayaran, yang kedua itu ada ID reservasi, yang ketiga itu ada metode pembayaran yang dibagi menjadi dua, yaitu cash dan transfer. Lalu ada tanggal pembayaran, lalu ada rekening pembayaran, dan juga yang terakhir itu ada jumlah yang harus dibayarkan oleh si pelanggan. Nah, yang terakhir itu ada entitas lapangan. Entitas lapangan ini digunakan untuk mencatat data lapangan yang ada. Yang pertama itu ada ID lapangan, yang kedua itu ada nama lapangan, yang ketiga itu ada tipe lapangan, yang keempat itu ada harga per jam dari tiap-tiap lapangan. Lalu ada yang terakhir itu status lapangan, apakah lapangan itu aktif, sedang diperbaiki, ataupun yang lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan relasinya. Si pelanggan
itu memiliki relasi one to many terhadap reservasi. Kenapa? Karena satu pelanggan dapat melakukan banyak reservasi, dan banyak reservasi dapat dilakukan oleh satu pelanggan. Lalu kemudian ada pegawai terhadap reservasi, yaitu satu pegawai dapat memproses banyak reservasi, dan banyak reservasi dapat diproses oleh satu pegawai. Contohnya seperti ini, misalnya saya ingin melakukan reservasi. Nah, saya melakukan satu reservasi. Di dalam satu reservasi itu terdapat berbagai rincian reservasi atau detail reservasi. Jadi di dalam satu reservasi saya bisa memesan 2-3 lapangan. Nah, di reservasi satunya lagi saya bisa memesan 1, 2 ataupun 3 lapangan, ataupun satu lapangan yang sama dengan reservasi sebelumnya tapi di jam yang berbeda. Nah, si pegawai dapat memproses semua reservasi tersebut, dan semua reservasi tersebut dapat diproses oleh pegawai. Jadi relasinya adalah pelanggan terhadap reservasi adalah one to many, dan pegawai terhadap reservasi adalah one to many juga. Nah, selanjutnya ada reservasi terhadap detail reservasi. Nah, yang memiliki relation one to many, yaitu satu reservasi dirincikan dalam banyak detail reservasi. Contohnya seperti ini, misalnya ada reservasi A dan reservasi B. Nah, reservasi A ini memiliki banyak detail reservasi. Kenapa? Karena di dalamnya dirincikan. Adalah si detail reservasi A ini di dalamnya terdapat pemesanan lapangan 1, lapangan 2, lapangan 3. Dan di dalam reservasi B itu ada detail penyewaan lapangan 3 dan lapangan 2. Nah, itu kan berarti dari setiap reservasi ini dapat dijabarkan menjadi banyak detail reservasi seperti itu. Lalu selanjutnya ada reservasi terhadap pembayaran, yaitu one to many. Kenapa? Karena satu reservasi itu memiliki banyak pembayaran. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kenapa bisa begitu? Karena sistem penyewaan lapangan ini menggunakan sistem pembayaran bertahap, yaitu bisa menggunakan DP, baru pelunasan, ataupun bisa langsung sekali lunas seperti itu. Baik, yang terakhir itu ada lapangan, ada detail reservasi terhadap lapangan yang memiliki relasi one to many, yaitu satu lapangan dapat digunakan di banyak detail reservasi, namun satu detail reservasi hanya menggunakan satu. Halo, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan Sekian penjelasan IRD dari saya. Selanjutnya kita akan membahas relation table diagram yang akan dijelaskan oleh teman saya. Proses observasi lapangan agar lebih terstruktur, efisien, dan terintegrasi. Yang pertama, latar belakang dari laporan ini berangkat dari permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan reservasi lapangan olahraga. Pada praktiknya, masih banyak pengelola lapangan yang melakukan pencatatan secara manual, seperti melalui pesan WhatsApp, buku catatan, atau file Excel yang masih terpisah. Cara tersebut sering menimbulkan berbagai masalah, seperti data yang tidak tersimpan, terjadinya bentuk jadwal, serta kesulitan dalam proses pencarian dan rekap data. Nah, oleh karena itu dibutuhkan sebuah sistem basis data yang mampu mengelola seluruh proses reservasi lapangan secara terstruktur dan terintegrasi. Tujuan perancangan sistemnya apa sih? Nah, tujuan dari perancangan sistem basis data ini adalah untuk menyediakan solusi digital yang dapat membantu pengelola lapangan dalam mengelola data reservasi. Sistem ini tuh diharapkan mampu menyimpan data pelanggan, data lapangan, jadwal pemesanan, serta transaksi pembayaran dalam satu sistem yang dapat terpusat, sehingga dapat meminimalkan kesalahan pencatatan dan meningkatkan kualitas pelayanan. Kesalahan dan solusi. Permasalahan utamanya nih. Permasalahan utama yang dihadapinya adalah pencatatan data reservasi dan pembayaran yang masih terpisah dan belum terintegrasi. Hal ini tuh menyulitkan pengelola data dalam memantau jadwal, status reservasi, serta status pembayaran data pelanggan. Sebagai solusi dari permasalahan tersebut, kami merancang sistem basis data reservasi lapangan yang mampu mengelola seluruh data secara terstruktur, saling terhubung, dan mudah dipantau. Kebutuhan sistem fungsional. Sistem meliputi pengelola data lapangan, data pelanggan, pemesanan lapangan, serta pencatatan jadwal dan durasi penggunaan, serta pengelolaan transaksi dan histori pembayaran. Sedangkan kebutuhan non-fungsional mencakup aspek keamanan data, keandalan sistem, kemudian penggunaan, serta kinerja sistem agar dapat memberikan respon yang lebih cepat dan stabil.
Nah, di sini ada aktor dan skenario sistem. Sistem ini melibatkan beberapa aktor, yaitu pelanggan sebagai pihak yang melakukan reservasi lapangan, admin atau pengelola lapangan yang bertugas untuk mengelola data dan jadwal, serta staf operasional yang memantau proses pencatatan dan verifikasi data. Skenario sistem dimulai dari pelanggan melakukan pemesanan lapangan, kemudian admin mencatat data reservasi dalam sistem. Setelah itu pelanggan melakukan sistem pembayaran dan admin memperbarui status pembayaran sehingga data tersebut dapat tersimpan sebagai riwayat reservasi. Perancangan sistem dengan ERD. Dalam tahap perancangan sistem, kami menggunakan Entity Relationship Diagram atau disebut ERD untuk menggambarkan struktur data yang terhubung antar entitas. ERD membantu kami memahami alur data dalam sistem serta meminimalkan kesalahan desain sebelum basis data diimplementasikan. Entitas sistem itu adalah entitas yang digunakan dalam sistem ini terdiri dari entitas pelanggan, lapangan, reservasi, pembayaran, dan admin. Setiap entitas memiliki atribut yang berfungsi untuk menyimpan informasi yang penting dan berhubungan dalam proses reservasi lapangan. Relational model digunakan untuk mengubah ERD dalam bentuk tabel-tabel basis data. Tabel-tabel tersebut saling terhubung menggunakan primary key dan foreign key, sehingga data dapat tersimpan secara konsisten, terstruktur, dan mudah dikelola. Implementasi SQL. Implementasi basis data dilakukan menggunakan SQL. Proses ini meliputi pembuatan tabel, penentuan primary key, pengisian data-data, serta pengelolaan data reservasi dan pembayaran dengan SQL. Pengelolaan data dapat dilakukan secara terintegrasi serta memudahkan proses pencarian, pembaruan, dan pelaporan data. Lalu ada hasil implementasi. Berdasarkan hasil implementasi, seluruh tabel sistem pada sistem reservasi lapangan dapat saling terhubung dengan baik sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Data pelanggan, data lapangan, data reservasi, serta data pembayaran dapat dikelola tanpa terjadi kesalahan relasi, sehingga sistem ini dapat digunakan secara benar dan dikembangkan lebih lanjut. Dan demikian penjelasan mengenai laporan perancangan sistem basis data reservasi lapangan yang kami buat. Semoga sistem ini dapat memberikan gambaran penerapan basis data dalam mendukung proses reservasi lapangan yang lebih efektif, terstruktur, dan profesional. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan Relational Data Table RTD atau RD. Setelah perancangan Entity Relationship Diagram ERD, tahap selanjutnya adalah mentransformasikan ERD ke dalam bentuk Relational Data Table RD. RTD ini menunjukkan bagaimana entitas itu direpresentasikan dalam bentuk table, lengkap dengan primary key, PK, dan free origin key, FK, untuk menjaga integritas data. Di table pertama itu ada pelanggan. Si primary key-nya itu sinik pelanggan. Primary key ini digunakan sebagai identitas unik setiap pelanggan dan bersifat tidak boleh null, tidak boleh duplikat. Lalu ada atribut lainnya dalam pelanggan, yaitu nama pelanggan, nomor HP, email, alamat, nomor rekening. Lalu relasinya itu primary key itu sinik pelanggan digunakan sebagai foreign key di tabel reservasi. Artinya satu pelanggan dapat memiliki banyak reservasi, tetapi satu reservasi hanya dimiliki oleh satu pelanggan. Selanjutnya itu ada tabel pegawai. Jadi si primary key-nya itu ID pegawai, digunakan sebagai identitas unik setiap pegawai. Lalu di dalam pegawai itu masih banyak atribut lainnya, yaitu nama pegawai, nomor HP, email, alamat, jabatan. Lalu relasinya itu ID pegawai digunakan sebagai foreign key di tabel reservasi. Maksudnya itu kayak satu pegawai dapat memproses banyak reservasi, tetapi satu reservasi hanya diproses oleh satu pegawai. Selanjutnya itu ada tabel reservasi. Si primary key-nya itu ID reservasi. Primary key ini menjadi pusat relasi utama, central table dalam sistem. Foreign key-nya itu nick pelanggan ke FK ke table pelanggan, lalu ID pegawainya ke FK ke table pegawai. Lalu di dalam tabel reservasi itu masih ada atribut lainnya, itu seperti tanggal reservasi, metode reservasi, total biaya, atribut turunan atau derived. Lalu relasi pentingnya itu, jadi ID reservasi itu digunakan sebagai foreign key di tabel pembayaran. Lalu ID reservasi ini juga digunakan sebagai foreign key di tabel data reservasi. Artinya, jadi satu reservasi satu reservasi ini tuh dapat memiliki banyak pembayaran, DP atau pelunasan. Jadi satu reservasi dapat memiliki banyak detail reservasi.
Selanjutnya ada tabel detail reservasi. Primary key-nya itu ID detail reservasi, foreign key-nya itu ID reservasi ke FK dari tabel reservasi, ID lapangan ke FK dari tabel lapangan. Di dalam detail reservasi itu ada atribut lainnya. Contohnya seperti rincian biaya, tanggal main, jam mulai, jam selesai. Nah, makna dari relasinya itu, satu reservasi dapat memiliki banyak detail reservasi. Setiap detail reservasi mempresentasikan satu lapangan plus satu waktu main. Dengan tabel ini, sistem dapat menyiapkan banyak lapangan dalam satu reservasi, menyimpan satu lapangan dengan waktu berbeda. Lalu ada tabel lapangan. Primary key-nya itu ID lapangan. Primary key ini tidak boleh berubah, meskipun nama lapangan berubah. Lalu di dalam lapangan masih ada atribut lainnya seperti nama lapangan, tipe lapangan, harga per jam, status lapangan. Nah, relasinya itu ID lapangan digunakan sebagai forwarding key di table data reservasi. Jadi maknanya itu satu lapangan dapat muncul di banyak detail reservasi, tetapi satu detail reservasi hanya menggunakan satu lapangan. Selanjutnya ada tabel pembayaran. Di primary key-nya itu ada ID pembayaran. Kalau di forwarding key-nya itu ada ID reservasi. Lalu ada FK dari tabel reservasi. Lalu di dalam tabel pembayaran masih ada atribut lainnya seperti nomor rekening penyewa, tanggal pembayaran, metode pembayaran, jumlah dibayar. Lalu saya akan menjelaskan relasinya. Jadi satu reservasi dapat memiliki banyak pembayaran, mendukung pembayaran DP maupun langsung atau lunas. Ringkasan relasi PK ke FK. Jadi ringkasannya itu kayak si pelanggan ini nik pelanggan sama ke FK di reservasi. Kalau pegawai ini si ID pegawai ke FK di reservasi. Reservasi ID reservasi ke FK di pembayaran. Lalu kalau detail reservasi, lapangan ID lapangan ke FK di detail reservasi. Jadi kesimpulan RTD itu, dengan rancangan RTD ini, setiap tabel memiliki primary key yang jelas. Relasi antara tabel terhubung melalui forwarding key yang konsisten. Sistem mendukung itu kayak banyak reservasi per pelanggan, banyak lapangan dalam satu reservasi, serta pembayaran bertahap maupun lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pembuatan tabel reservasi lapangan. Seperti biasa, saya akan membuat awalnya dulu MySQL root. Setelah itu saya create database praktikum besar kelompok 3. Baik, setelah semuanya udah, saya di sini akan membuat tabel pelanggan. Baik, karena tabel pelanggan sudah berhasil, di sini saya akan membuat tabel pegawai sesuai yang dibutuhkan.
Setelah tabel pegawai berhasil, saya melanjutkan untuk membuat tabel lapangan. Setelah pembuatan tabel lapangan selesai, saya di sini membuat tabel reservasi dengan data-data yang dibutuhkan. Baik, setelah membuat tabel reservasi selesai, saya di sini memulai untuk pembuatan tabel pembayaran.
Setelah pembuatan tabel selesai, saya di sini membuat insert into lapangan. Setelah itu saya membuat insert into pelanggan dengan data-data yang dibutuhkan pelanggan. Baik, di sini saya akan membuat insert into pegawai value.
Setelah itu saya membuat insert into reservasi. Baik, setelah insert into reservasi sudah selesai, di sini saya akan membuat insert into pembayaran. Sebelumnya saya di sini melihat data-datanya karena saya membutuhkan data-datanya untuk saya lihat.